kembali ke ruang kerjanya, ia menyalakan rokok dengan wajah yang dingin. Kabut rokok yang keluar dari mulutnya justru membuat wajahnya menjadi semakin menakutkan. Ia menggumamkan nama Kenan dengan jemari terkepal. Elisa masih memiliki 30% saham di perusahaannya, sementara ia hanya memiliki 25% saham tersisa. Jika Elisa menikah dengan pria lain, maka perusahaan itu akan menjadi milik orang lain. Dia tak akan membiarkan itu terjadi. Bagi Arka, memiliki Elisa kembali bukan hanya tentang cintanya, namun juga saham yang ada di tangan wanita itu. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, Arka membuat panggilan. Kumpulkan semua bukti tentang wanita-wanita yang dimiliki oleh Kenan dan berikan padaku. Baik bos, jawab Jacob. Arka akan berencana menyadarkan Elisa siapa Kenan dengan menggunakan bukti foto-foto itu. Pagi hari berikutnya, Elisa berada di bandara untuk perjalanan bisnis ke New Zealand. Begitu ia masuk ke pesawat dan mencari tempat duduknya, seorang pramugari menghampiri dirinya. Nona Elisa, kursi Anda telah ditingkatkan ke kelas 1. Kelas 1? Apakah kamu tidak salah orang? Tidak, perusahaan Anda telah melakukan perubahan tempat duduk untuk Anda. Elisa mengulas senyum cerah, sangat menyenangkan. Bisa dipindahkan ke kelas 1. Ia bisa tidur dengan selimut hangat dan bahkan mendapatkan makanan yang lezat. Perusahaan sangat murah hati, gumam Elisa yang melangkah dengan penuh semangat. Pramugari membawanya ke kursi yang akan ia duduki selama penerbangan. Senyum Elisa menjadi kaku dalam sekejap begitu menyadari siapa yang duduk tepat di sebelahnya. Pria itu duduk dengan tenang, seolah ini semua tidak ada hubungannya dengan Kelvin. Namun Elisa tahu betul bahwa ini adalah pengaturan yang dibuat oleh Kelvin. Tak hanya tempat duduk, tapi perjalanan bisnis ini pasti berkaitan dengan pria di sebelahnya sekarang. Aku akan kembali ke kursi ekonomi saja, kata Elisa pada pramugari. Maaf, tapi begitu kelas Anda di-upgrade, tempat Anda telah diduduki oleh orang lain. Elisa menarik nafas dalam. Ia menatap pria yang duduk dengan acuh. Ia pun akhirnya memilih duduk di sebelah Kelvin dan mengabaikan pria itu. Omong kosong perjalanan bisnis. Aku yakin ini pasti skema yang diatur pria ini. Aku tidak boleh lengah dan harus menjaga diri dengan baik. Elisa duduk di kursinya dengan waspada. Ia menolak untuk tertidur atau lengah. Dia bahkan menutup dirinya dengan selimut. Kursi kelas 1 memang nyaman, ada selimut halus dan bantal untuk tidur, namun dia tidak akan terbuai. Siapa tahu apa yang akan terjadi padanya jika tertidur di samping predator ini. Kelvin tetap tenang sambil membaca pekerjaan pada tabletnya tanpa menyadari dalam pikiran wanita di sebelahnya adalah seorang penjahat yang menunggu kesempatan. Entah berapa lama Kelvin tenggelam dalam pekerjaannya. Ketika ia menoleh, Elisa telah tertidur. Selimut yang semula menutupi dirinya telah ditendang olehnya sendiri. Wanita ini, kenapa ia selalu memiliki kebiasaan tidur yang buruk? Gumam Kelvin sambil menatah kembali selimut Elisa. Namun tiba-tiba tangannya ditahan oleh Elisa. Little Bear, jangan ganggu Mami. Biarkan Mami tidur sebentar. Nanti kita akan bermain bersama, gumam Elisa dalam tidurnya. Ia mengoceh tentang boneka sialan itu lagi, kata Kelvin dengan mendengus.
Meski begitu, ia membiarkan Elisa memegang pergelangan tangannya dan meletakkan tepat di samping pipi wanita itu. Tangan hangat Kelvin membuat Elisa tertidur dengan lelap lagi dan merasa aman. Elisa tidak tahu betapa lama ia tidur. Begitu terbangun, dia merasa sangat segar dan rasa lelahnya hilang. Saat membuka matanya, dia menyadari tengah memeluk lengan Kelvin di wajahnya, lebih tepatnya bibirnya, bahkan menekan pergelangan tangan Kelvin seolah menciumnya. Mata Elisa melebar. Ia tak percaya apa yang baru saja ia lakukan. Saat ia melepas bibirnya yang menempel, ia kembali melebarkan matanya. Ada noda basah di tangan Kelvin, yang jelas itu adalah air liurnya. Sial, batin Elisa. Ia lalu menatap Kelvin yang masih duduk sambil menutup matanya. Syukurlah, ia pasti tidur dan tidak akan menyadari apa yang telah terjadi. Elisa segera menghapus bekas air liur itu dengan selimutnya. Ia menarik nafas lega dan mengembalikan lengan Kelvin dengan hati-hati ke pangkuan pria itu. Aku sudah melihatnya, kata Kelvin tiba-tiba, yang membuat Elisa tersentak dan menjatuhkan tangan Kelvin seperti itu adalah kentang panas. Ia lalu memegangi dadanya yang hampir mengalami henti jantung karena terkejut. Apa yang kamu ketahui? Tanya Elisa. Ia harus memastikan apakah Kelvin tahu. Ia memeluk telapak tangan pria itu atau mengileri tangannya. Kelvin menyeringnya lalu mendekatkan wajahnya ke arah Elisa. Semuanya, jawab pria itu dengan suara dalam yang genit. Kelvin menunjukkan foto Elisa memeluk lengannya. Di dalam foto itu Elisa tampak ternistakan dengan sedikit mengangakan mulut, lalu ada cairan kental menggenangi di telapak tangan Kelvin. Ia merasa sangat malu hingga ingin menghilang ke udara tipis. Kelvin melihat wajah merah Elisa yang begitu ranum. Semula Kelvin sangat jijik ketika mengetahui air liur di tangannya tadi, namun dia lalu memikirkan bahwa ia akan bisa menggunakan hal memalukan itu untuk menggoda Elisa. Sekarang setelah melihat reaksi malu wanita itu yang mengemaskan, dia memiliki keinginan untuk memakan wanita ini sekarang. Elisa tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk merebut ponsel Kelvin, namun pria itu menghindar lebih cepat, membuat Elisa jatuh ke dalam pelukannya. Kenapa kamu begitu tak sabar melemparkan diri padaku? Ejek Kelvin. Elisa berusaha bangkit, namun pinggangnya dicengkeram oleh lengan Kelvin yang menguncinya ke dalam pelukan pria itu. Elisa segera bangkit. Bisakah kamu menghapus foto tadi? Pinta Elisa. Tidak, aku tak akan menghapusnya dengan gratis, kecuali kamu menawarkan sesuatu sebagai imbalan yang membuatku tertarik, jawab Kelvin dengan senyuman nakal. Elisa tercengang. Ia bisa merasakan nafas pria itu sengaja bermain-main di sekitar. Jelas Elisa tahu syarat apa yang akan diajukan oleh Kelvin. Ia tak akan memberikan apa yang diinginkan pria ini. Itu tidak sepadan dengan fotonya. Aku merasa keberatan kamu mengambil fotoku tanpa izin. Jika kamu tidak menghapusnya, maka aku akan menuntutmu, kata Elisa yang merasa terpojok. Kelvin melepaskan cengkeraman tangannya, membuat Elisa dengan segera pergi dari pelukan pria itu, lalu merapikan bajunya. Tuntut aku kalau bisa. Kelvin mengulas senyum ejekan. Elisa membeku dan kehilangan kata-kata. Tentu saja ia tak akan bisa
mengajukan tuntutan pada pria berkuasa di depannya, apalagi itu hanya masalah sepele seperti foto. Baiklah, simpan saja untukmu, aku tidak peduli. Oh, kamu tidak peduli? Kalau begitu, aku akan menguploadnya ke internet. Wajah Elisa menegang. Ia melihat Kelvin menyentuh foto itu dan menekan pilihan kirim. Elisa tidak ingin foto memalukan dirinya tersebar, apalagi tangan yang ia nistakan adalah tangan seorang Kelvin Winston. Jika itu tersebar, maka dia tidak akan berakhir baik-baik saja di tangan para wanita pemuja pria ini. Mari kita bernegosiasi, ajak Elisa. Kelvin mengangguk. Oke, apa yang kamu tawarkan? Bagaimana kalau aku berhutang 1 traktiran makan lagi? Tawar Elisa. Kelvin menggeleng. Seingatku kamu bahkan masih berhutang 2. Elisa menggaruk rambutnya dengan frustasi. Lalu apa? Jangan harap kamu memintaku menandatangani surat kontrak kemarin. Aku tak akan mau, karena itu tidak sepadan dengan sebuah foto. Kelvin mengangguk. Ya, aku tahu itu tidak sepadan. Lalu bagaimana jika dengan kamu berhutang 10 kali cuman denganku? Maka aku akan menghapusnya begitu kamu melunasinya. Elisa terdiam dan tampak berpikir dengan keras. Hanya 1 ciuman, tawarnya. Kelvin menggeleng. 10 kali atau aku akan mengunggahnya sekarang ke internet. Kelvin bersiap menekan tombol kirim pada foto itu. Tunggu, jangan lakukan itu. 10 kali ciuman, sepakat? Elisa mengangguk dengan tak berdaya.